diwakili oleh Ustaz Taufik dan juga sambutan dari Bapak RW. Untuk bersingkat waktu, langsung pada ketamilan Mas Taufik beri sambutan. Amin pasti. Oke, langsung pada RW pada yang bertugas waktu tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak-bapak dan petugas KUA Peniruan perawatan jenazah, Dr. Bapak-bapak, pada bapak-bapak yang masuk dalam kepengurusan ketamilan, serta ibu-ibu warga dan menganti perwakilan dari RT masing-masing dari RW 8 dan RW 9 yang alhamdulillah sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Marilah bersama-sama kita awali dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat limpahan dari Allah SWT. Kita diberi peluang waktu untuk thalabul ilmi bisa menghadiri acara penyuluhan ini. Thalabul ilmi ini, perawatan jenazah ini, kita bersama-sama akan membentuk tim. Bahwasanya di perumahan ini kita akan mendirikan yaitu tim untuk perawatan jenazah yang sudah lama kita masih bergantung pada kamu sebelah. Untuk itu marilah kita ikuti dengan sesama, nantinya sebagai bekal untuk kita untuk perawatan ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Untuk selanjutnya acaranya yaitu penyampaian atau materi yang dilanjutkan dengan praktek sekaligus oleh tim dari KUA. Ada beliau tim dari KUA, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jumatan Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nur yang kula hormati, dan ugi Bapak Ketua RT, sedaya Bapak Ibu yang kula hormati, dan ugi kanca-kanca saking penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Menanti. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, siang menika kula panjenengan sedaya tasih dinaringan rahmat nikmat saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged melaksanakan pelatihan jenazah wonten Masjid An-Nur menika. Harapan kula panjenengan sedaya mugi-mugi kepala kula panjenengan sedaya siang menika beto manfaat barokah fid dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sedaya kang kula hormati, pancen pados ilmu niku wajib hukumipun. Langkung-langkung kewajiban menika terkait dengan muslim yang lain. Contohipun diantaranya merawat jenazah iku sing hukumipun fardu kifayah, dan fardu kifayah niki lebih berat
daripada fardu ain. Kenapa nopo tak kena dikodoi. Terus ketika kula jenengan sedaya wonten tiyang Islam sedo setunggal mawon boten purun ngramut, boten purun ngedusi, wis tak gelem wis berhubung wong biyen nakal wis tak gelem. Akhire nopo? Yo sakampung dosa kabeh. Iku ketika kula jenengan sedaya semerake iku dalam sebuah komunitas sakampung wonten tiyang bedah setunggal nggih salah setunggal kedah wonten ingkang purun ngramut. Tapi ketika kula jenengan sedaya gesang kok ana sing ro blas sing erone awak dhewe tok. Sampeyan tok sing erone ana wong mati wong iku Islam. Lha iku mboten fardu kifayah mate. Tapi fardu ain pun gelem gak gelem ya sampeyan sing ngrawat ya sing ngedusi sing ngafani sing nyolati ya sing mendem ijen soalnya iki betapa pentingipun. Lajeng para rawuh terkait dengan bagaimana proses menangani seseorang yang sudah dinyatakan wafat niki sampun dipun cetak kalian kanca-kanca khususipun beliau Ustaz Wahid yang sampun dipun sebar niki buku niki saged damel pedoman panjenengan ketika menangani jenazah duka jenazah jaler nopo estri. Nah, di antara pun beriku sampai dari awal bagaimana menangani seseorang ketika dalam keadaan nazar sakaratul maut dus pundi mangke penanganane ten kitab mriku sampun wonten sedaya. Di antaranipun pihak keluarga nipun disunahaken supados mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah. Sampun cekap saged pindah mawon pun boten usah dibareng-bareni. Angger tiyang menika sing badhe wis ketingali wis menjelang bahasa kita niku al-muhtabur wis mendekati hadirnya ajal niku dipun saranaken dari keluarga menika diulang kalimat tauhid la ilaha illallah kok si abot diulang Allah. Tapi nek sampun saged ngucapaken pun meneng pun bisa bolak-balik apa mana ditakok Pak tiba sawah sing iku kanggo sapa ya takon ngono wis supados napa akhir kalimat yang diucapkan oleh al-muhtadir tadi orang yang hendak meninggal kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Karena ada sebuah hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orangnya kalau di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Nah di situ dan itu diungkap semua di dalam buku yang sudah di tangan panjenengan sedaya menika. Kemudian terkait dengan ketika sudah dinyatakan wafat apa yang harus dilakukan mungkin nanti dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Sedikitnya sesimpelnya yang mungkin ketika sudah dijelaskan bahwa kalau sudah jelas bahwa orang tersebut meninggal dunia ya baru nanti diumumkan, jangan umumkan dulu. Untuk jelas maka diumum saking semangati watak mirip sudah mati, sudah bisa umum masih ini kok kalau sudah pengumuman itu hampir seperti urusan ini. Ketika nanti ada seseorang yang sudah dinyatakan meninggal maka disunahkan untuk memejamkan mata, ojo dicuma, romandeli, terus tangannya dipun sedang kepakan. Insya Allah hal-hal seperti ini sudah kita lakukan semua. Tinggal nanti proses pemandiannya bagaimana, yang mana secara fikih minimalnya memandikan jenazah adalah bagaimana jenazah itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak satu pun yang lepas dari siraman air. Artinya
dalam memandikan jenazah sama dengan ketika kita mandi junub. Mandi junub itu kan paling penting mulai ujung rambut sampai ujung sikil semuanya terbasuh oleh air. Begitu juga jenazah, minimalnya semua tubuh itu sudah terairi oleh air tadi. Sedangkan terkait dengan nanti digosok giginya, kemudian nanti dikasih kapur, dikasih minyak wangi atau yang lain, itu statusnya semua adalah sunnah. Tapi minimal hal yang tidak bisa dinyam, tidak bisa diskor, satu-satunya yaitu memastikan bahwa jenazah tadi benar-benar sudah kena banyu kabeh. Ya disiram aja terus wala pegel wis kuno kali digoro ae otomatis buat. Lah iki kemudian dalam hal prakteknya nek ten mriki dus pundi ketika memandikan jenazah, apakah jenazah dalam keadaan telanjang bulat ataukah ditutupi kain? Ditutupi ditutupi kain. Macam sing terus gimana? Jadi ditutupi lah, mosok kita melong-melong. Kemudian sebisa mungkin orang yang memandikan jenazah tadi sebisa mungkin orangnya amanah. Artinya mampu menjaga rahasia di mayit tadi. Disunahkan kembali ketika orang yang memandikan jenazah itu menemukan hal-hal yang baik dalam diri jenazah. Contoh, Masya Allah putih wajahnya padang, terus keuang bagus, wis pokoknya enak, tak koyo iku lihat-lihat itu luar biasa jenazah. Nek iso ngoten ku dicerita keapiane jenazah niku dipun cerita. Suami enek nemu barang gak tepake sebisa mungkin untuk ditutupi. Ojo diomong wah. Kata-kata itu sembunyi sedikit apa? Lu kau sudah cerita no? Apapun yang jenengan lihat ketika memandikan jenazah, seburuk apapun jenazah tadi, sebisa mungkin kita diam. Karena yo pancen yo disuruh untuk menutup auratnya sesama musliman, satara musliman, satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau menutup aurat, aib, kekurangan orang lain di dunia di akhirat besok akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait ketika kita memandikan jenazah. Kemudian terkait dengan mengkafani jenazah juga seperti itu. Standar minimalnya itu semua anggotanya tertutup. Meskipun dalam fikih itu ada yang menyatakan yang penting auratnya tertutup. Nah itu dibantah dengan pendapat yang lain bahwa ya tidak, nuruti aurat toh yang tertutup berarti laki-laki hanya sarungan saja sudah cukup. Belum yang bahwa di sarungan itu habis susunya seketok, liane seketok sikil dulu. Itu sebuah kurang hormat kepada si mayit tadi. Ini maknanya itu tadi, semua anggota tubuhnya tertutup kecuali ketika orang tersebut dalam keadaan matinya saat melakukan ihram haji maupun ihram umroh. Kita tahu bahwa orang ihram itu entah laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai topi penutup kepala, harus kontras pakai nggak boleh. Nah itu ternyata orang tersebut kok mati dalam keadaan wafatnya, jenazahnya ya harus terbuka kepalanya. Kalau perempuan juga seperti itu. Perempuan ketika melakukan ihram haji maupun umrah kok meninggal, sedangkan ketika ihram itu harus membuka wajah, sehingga nanti ketika menguburkan atau memberi kain kafan kepada jenazah tersebut ya harus terbuka. Itu hanya kasus-kasus tertentu saja. Itu dalam hal ketika kita
sholat jenazah ya umumnya sudah kita lakukan seperti itu, antara laki-laki dan perempuan bodoh-bodoh kayak ngarepe loh. Yang 4 rakaat 4 takbir itu yang mana tanpa disunahkan untuk membaca doa iftitah, tidak perlu takbiro. Tapi ketika Allahu Akbar langsung disunahkan, ada kesunahan yang mungkin jarang orang tahu, yaitu membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru langsung surat Fatihah tanpa ada pembacaan surat ketika dalam sholat jenazah. Kemudian kalau sholat mungkin prakteknya dilakukan oleh laki-laki, di sini perempuan juga ikut sholat jenazah. Betul ya? Jika ada laki-laki mau seperti itu. Kemudian ketika membumikan jenazah juga seperti yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana proses beberapa di kitab itu ada cara dua, yang mana proses pemakaman jenazah tadi ada kalanya sing dibolongi pojokan kulon yang lahatnya sing digeduk sing damel mayit ini lho, iku pojokan kulon. Nah iku bolongan sing damel mayit ini sing dijenengi yang lahatnya duduk omah bedanya kuburan yang membuat aslinya sing nyulik. Ada kalanya yang pojokan itu, ada kalanya yang seperti halnya kalengan, jadi niki apa itu lubangnya dikeruk tengah, terus ditutupi papan, langsung digerojok wonten. Itu biasanya dari golongan tertentu ada yang praktek seperti itu. Keduanya boleh dilakukan. Sehingga ketika kita menemukan yang praktek yang di awal juga benar, praktek yang kedua juga benar. Terkait dengan tinggi apa itu kedalamannya itu memang kalau di dalam kitab Fathul Qorib ya sak detik sak pengawe. Pertanyaannya ya dilo sing dodo sing dodo ada sampai gak jeru lah. Kapan sing dukur ya paling jumur wong itu. Nah itu ternyata disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan bahwa kira-kira kalau ukuran kita itu 2 meter plus 25 cm gitu. Kira-kira 2 meter, gak sampai 2 meter setengah, gak sampai 2 meter gitu. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, soalnya ada yang bukan dari Jawa. Oh, kalau bahasa campuran, kan nanti cara penerapannya ada yang dari jalan kacemari mau sudah banyak sekali. Oke. Jadi dalam ukurannya kedalaman kubur itu memang sebenarnya minimalnya yang terpenting jangan sampai bahu pertama, kedua jangan sing penting yang kedua ini aman dari binatang buas. Sebenarnya kuncinya di situ. Terkait dengan berapa ukurannya itu menyesuaikan. Tapi yang paling afdol dan yang paling utama ya kira-kira 2 meter lebih sedikit lah. Itu kira-kira. Kalau di sini mungkin dalam-dalam, tapi ada sampai di daerah lain bisa sedikit sekali, cekek sekali. Oh, bahasa Indonesia cekek dalam sekali. Ngomong Jawa Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, ringkasan materi yang terdapat dalam buku itu. Nanti barangkali di akhir materi, di akhir apa yang dijelaskan oleh beliau, ataupun langsung nanti beliau menghendaki langsung praktek, ya silakan. Nanti kalaupun ada tanya jawab di akhir saja, setelah proses semuanya itu selesai, atau langsung ketika nanti proses langsung ditanyakan, kalau begini bagaimana Ustaz, kalau begini bagaimana Ustaz, kalau ada kasus seperti ini bagaimana Ustaz. Nah, nanti dijelaskan semua oleh beliau ini ketua MWJ NU Kedamaian
yo kiai iki kok pakate kakek jabatan. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, para ustaz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para jamaah yang hadir, yang berbahagia, teman-teman semua dari pendulur agama Islam KKI Meranti. Syukur alhamdulillah sore hari ini Allah mentakdirkan kita berjumpa dalam kegiatan yang penuh barokah, yaitu dalam rangka belajar bersama bagaimana pemulasaraan jenazah. Tadi sudah disampaikan secara ringkas, padat, jelas. Kalau ini jumlah itu bosok nopo bu itu Jawa ya bisa jumlah itu ada di buku ini. Buku ini saya ringkas dari buku pemulasaraan jenazah dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang pernah saya ikuti pelatihannya. Kemudian dari kitab Masailul Janaiz karya Kiai Haji Misbah Mustafa, seorang ahli tafsir ulama Jawa Nusantara. Kemudian dua kitab itu bersumber dari Kutubut Turaf, kitab-kitab warisan para kiai-kiai pesantren di Budi. Nah, biar tidak terkesan banyak ngomong, kita orang itu lebih senang banyak praktek biasanya kalau ngurusi jenazah. Tapi ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Satu, yang istilahnya ilmu baru lah. Kalau yang lain saya rasa sama, antar daerah itu banyak sekali kesamaan gitu. Cuma ada beberapa yang masalah yang perlu saya sampaikan yang mungkin menjadi khazanah keilmuan baru bagi kita semua. Yang pertama adalah ketika memandikan jenazah. Di sini kalau memandikan jenazah selalu pakai sarung tangan, itu satu catatan. Mulai besok kalau ada orang mati memandikan jenazah harus pakai sarung tangan. Usahakan Pak, kita wajibkan saja biar tidak sembrono. Kenapa? Karena ketika memandikan jenazah banyak memegang kotoran. Nah, ini menghindari najis-najis itu. Ya. Kemudian di samping sarung tangan ini penting sekali Pak. Seorang kiai saja, seorang kiai yang nulis kitab ini itu mengharuskan pakai sarung tangan. Apalagi dokter. Ya, kalau di rumah sakit kalau pakai APD lengkap malahan, gitu. Kalau di rumah sakit kan pakai APD lengkap. Justru itu yang kita butuh. Ya, Kiai Haji Misbah Mustafa mewajibkan memandikan itu dulu karena nggak ada sarung tangan, disuruh beberapa pakai kresek atau pakai handuk yang tebal itu supaya tidak terkena najis, sampai seperti itu. Nah, sehingga pakai sarung tangan itu suatu keharusan. Nanti kalau jenengan bikin wahab, ya silakan dibaca. Cuma memang terbatas seperti ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memandikan jenazah di sini ditaruh di atas ambek atau di pangku. Ambek. Ditaruh saja di pangku ya. Ada yang di pangku, ada yang ditaruh. Ada yang di pangku, ada yang ditaruh saja. Nah, itu yang bagus dibiarkan saja tidak di pangku. Ya. Memang tradisi orang Jawa itu saking hormatnya, saking sayangnya gitu ya, sampai di pangku gitu ya. Dan itu tradisi kampung-kampung masih banyak. Itu yang lebih bagus tidak di pangku, tapi ditaruh di ambek. Sehingga memandikan jenazah tidak perlu banyak orang ketika memandikan jenazah itu. Di rumah sakit itu 2 orang sudah cukup. Ini 2 orang sudah cukup. Tidak perlu dipangku. Kenapa tidak dipangku? Karena kalau dipangku kemudian mayatnya itu banyak najisnya,
otomatis semua yang memandikan juga ikut najis. Ini masalahnya di situ, sehingga tidak perlu dipangku. Kemudian haram hukumnya memandikan jenazah ditengkurakan, dikurang itu haram hukumnya. Ketika dikurang betul salah, tidak boleh. Cukup di apa Pak di rumah kalau bahasa Indonesia itu diteletakkan dan dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, itu harus. Tapi kalau ditengkurakan itu haram, hukumnya haram. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan ketika memandikan. Lalu memandikan itu tidak harus pakai minyak. Ada pendapat yang harus pakai minyak, ada pendapat lain, tapi sebab itu tidak perlu pakai minyak. Jadi memandikan jenazah itu, mandi besar itu kewajiban, tapi niatnya tidak wajib. Justru sebaliknya, wudunya itu sunnah, tapi niat wudunya itu yang wajib. Nanti bisa dibaca. Nah, itu dari memandikan. Kemudian yang kedua, mensolati ya seperti pada umumnya. Cuma yang perlu saya sampaikan di sini adalah ya hasanah keilmuan yang baru. Jadi kalau mensolati jenazah laki-laki sama perempuan sama sama. Cara mensolatinya itu meletakkan jenazahnya sama di ujungnya apa Pak? Diujurkan kalau lebu kepalanya di utara, kakinya di selatan, itu cowok-cowok diujur nongol. Nah, laki-laki perempuan sama. Nah, ada ilmu baru. Kalau laki-laki itu kepalanya di selatan, kalau perempuan kepalanya di utara. Itu menurut pendapatnya Bagus Mustafa jauh lebih baik, lebih utama. Jadi kalau laki-laki kepalanya di selatan, posisi imam tepat lurus dengan kepalanya. Tapi mujurnya itu Pak. Kalau perempuan kepalanya di utara, posisi imam atau orang yang sholat sendirian itu lurus dengan pantatnya. Nah, ilmu baru ada. Ini ilmu baru. Jadi lebih utama seperti itu dalam satu pendapat kalau kita tasayyul jana'iz. Kemudian selanjutnya alasannya apa keutamaannya? Alasannya apa? Sekarang jurnal alasannya apa juga kan? Kita sudah tidak tahu. Jadi kesunatan itu semuanya bersumber dari tradisi para ulama salafus sholihin. Diujur ngelor, diujur itu sama saja. Cuma memang pendapat yang sering kita dengar adalah kalau perempuan berdiri tepat badan, kalau laki-laki berdiri tepat kepala. Alasannya apa kok harus diujurkan itu? Saya tidak tahu itu. Karena di dalam kitab itu tidak sampai membahas secara luas. Ya, intinya kalau ada orang yang mensolati jenazah laki-laki kok di kepalanya ditaruh ke selatan, dan jangan disalahkan, semuanya ada sumbernya, semuanya ada dalilnya. Itu aja Bu. Kalau kita terlalu jelimet, ya kita tidak bisa jawab juga. Baik tadi kesana boleh, tapi andaikan dibuat sama, ya tidak apa-apa, ya tidak dosa. Misalnya seperti pada umumnya laki-laki kepalanya di utara, perempuan kepalanya di utara, ya tidak apa-apa. Cuma ini kan saya tambahin ilmu yang jenengan paham. Kalau ada yang diujurkan ke selatan, jenengan tidak perlu marah, karena orang itu yang lebih bagus dalam kita begitu. Termasuk ketika setelah wafat itu biasanya kita itu kan jenazah ditaruh di balik-balik rumah, itu kan diteletakkan, gitu. Yang bagus itu justru dirikan dihadapkan ke kiblat, diiringkan dari kiblat biar tidak jatuh diganjal. Kemudian perutnya diikat dengan kain supaya enggak blodel, gitu loh. Itu sunahnya.
menghadapkan ke kiblat, bukan dilumahkan, bukan ditertakan. Itu yang bagus. Tapi saya gawe terus belum jadi kebiasaan diprotes kok. Kan punya sopo itu. Jadi biar lama. Kemudian untuk mengkafani jenazah itu pada prinsipnya sama. 3 lapis boleh, 5 lapis boleh, sama baca bukunya. Pak Yai saya ternyata betul juga mengikuti pendapat para ulama. Pak Yai saya kebiasaan laki-laki perempuan disamakan 5 lapis. Jadi 3 lapis yang besar itu ditambah dengan apa? Dengan baju gamis sama sorban. Kalau perempuan 2 lapis ditambah jahit, ditambah baju gamis, ditambah kerudung. Teknis bungkusnya terserah. Teknis bungkusnya itu Pak, itu antara daerah satu dengan daerah yang lain tidak sama, dan itu tidak masalah. Betul dipahami? Jadi terserah teknisnya yang terbaik bagaimana. Saya pernah isi materi jenazah itu di Sidayu waktu saya masih jadi mahasiswa. Ternyata di sana itu antara kerudung dengan baju gamis dijahit. Ada daerah yang tidak dijahit, dibiarkan apa adanya. Bahkan ada yang semuanya dijahit. Artinya begini, lapisan yang paling luar, 2 lembar yang paling besar itu karena orangnya gemuk atau biar tidak blogger, bahasanya begitu. Akhirnya dijahit Pak. Yang lapisan 2 lapis itu dijahit jadi 1 biar lebar. Apakah boleh? Boleh. Teknis itu terserah. Bahkan ada yang dibentuk seperti silang mengikuti postur tubuh manusia itu kan yang besar yang atas tubuh. Nah, semakin ke bawah semakin kecil. Maka cara bungkusnya dibeber seperti begini. Nah, itu teknis diajarkan Pak Yai saya nanti kita tadi baik seperti itu. Tadi cara ngubur sudah disampaikan juga. Intinya mengubur itu tidak boleh seperti ngubur kucing, ngubur hewan. Ketika ngubur itu tidak boleh langsung dikasih tanah terus dijajah, tidak boleh Pak. Harus pakai apa? Papan. Orang Jawa katakan anja-anja. Kalau pakai tanah langsung setelah diletakkan langsung diulur sama tanah itu haram hukumnya. Dan kira-kira begitu. Jadi saya terus juga dibuat sama. Jadi harus pakai apa? Papan. Orang Jawa dulu pakai pering, tidak pakai ini ya. Kemudian dimasukkan itu namanya ajan-ajan gitu. Harus pakai itu Pak. Kalau pakai tanah langsung hukumnya mungkin itu sekilasnya saya sampaikan. Di prakteknya di mana Pak? Di luar. Membandingkan PR beneran. Bener Pak. Kaki mencak mungkin. Sih Pak. Apa namanya? Kulineran. Kita nggak usah pakai air, terus fokusnya terima hal lagi. Yang penting paham saja. Ini semuanya ada sama memanggil jenazah. Belum ada yang pernah. Belum ada yang pernah. Oh, belum ada yang pernah. Saya ngeramu jenazah itu bisa dihitung dengan jari Pak. Tapi kalau ada ngapunten di kampung kalau ada mutir yang kurang pas itu tapi tidak langsung saya ukur di depan umum dan saya cari waktu yang sekiranya 1 jam. Salah satunya pakai sarung tangan. Sekarang sudah pakai sarung tangan. Tapi kampung sudah menyediakan sarung tangan banyak. Itu yang pernah saya tegur. Kemudian waktu penghormatan jenazah yang terakhir itu apa namanya? Ketika jenazah itu masuk ke makam, orang-orang disuruh berdiri. Itu kesunatan keutamaan. Ketika jenazah sudah dimasukkan, ya, ketika jenazah baru mau masuk itu duduk. Kemudian ketika kalau di sini pakai talqin boleh? Pakai. Kalau pakai berarti ketika Pak Mudin baca talqin itu semua berdiri penghormatan terakhir.
saya takut dalil apa yang ngasih, tak betul dalil yang mau kita tapi hari ini kita waktunya latihan debat, latihan rambut jenazah. Jadi semua yang disampaikan teman-teman ini ada sumbernya, ada dalilnya. Paham gitu lagi? Monggo nanti kita langsung keluar, kita latihan kompetisi memandikan, nanti kemudian kita bawa ke depan saja apa-apa, di depan masjid saja. Kemudian nanti aja Pak, nggak cukup. Nanti pertanyaan perlu lebar kali nanti. Pendidikan praktek saja, mulai memandikan, mengkafani, mensolati, gitu. Selesai baru kalau ada sesi tanya jawab, monggo ini, ini tadi, monggo ini terpilih belum pakai ngomong apa. Kayak kafannya sama mana Pak? Kayak kapan ada? Saya ada. Ada di. Ada Bu, nanti silahkan dibaca lengkapnya Ibu. Jadi bagaimana bayi yang lain masih berupa segumpal darah, bayi yang keluar sudah ada nyawanya, mati-mati, itu semuanya ada di sini insya Allah. Nanti bisa dipelajari, biar waktunya hemat. Ada nanti dibuka di bab tentang pemandian. Ya tadi, oke, kita keluar. Laki-laki dan perempuan Bu, laki-laki Paruan. Kalau perempuan saya tutup semua, kalau laki-laki mungkin cukup antara lutut sama pusat. Jadi begini Bapak Ibu, memandikan jenazah itu tidak boleh dimandikan dalam bentuk telanjang. Tenang, tidak boleh. Jadi memandikan jenazah itu harus selalu tertutup dengan kain. Paham Gi? Tidak boleh. Terus posok isa enake mboten asal, tidak boleh. Jadi memandikan jenazah itu harus selalu tertutup jenazahnya. Untuk apa? Menjaga aibnya. Ustadz, lah gimana? Gosoknya yang bagian dalam. Ya dimasukkan Bu. Dimasukkan tangannya saja, nggak usah pakai gini-gini Bu. Oke, nggak boleh Bu ya. Soalnya ayu ya Pak. Nah itu makanya memandikan jenazah itu tidak boleh banyak orang. Itu masalahnya di situ untuk menjaga rahasianya, jangan sampai dilihat orang. Apalagi wis gak ikut mandikan tapi anguk-anguk gitu. Walah, ngono cerita, nggak boleh malah gitu. Pokoknya direkam Pak. Betul Bu. Di syuting janganlah Bu ya jangan. Pak Imam, mau direkam. Aku nyoteng aku tadi. Jadi yang pertama harus tertutup. Yang kedua memandikan jenazah yang terbaik adalah di tempat yang tertutup. Buat biasa pakai kerombongan terus atapnya juga ditutup. Yang bagus ini ditutup. Jadi pakai atap kain atau ini terop juga bisa. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan. Kalau dibaca sih satu aja. Yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu, jadi tidak perlu dipangku seperti ini aja sudah cukup. Yang pertama adalah keluarkan kotoran-kotoran yang masih sisa. Jangan lupa sarung tangannya, harus pakai sarung tangan. Nah, yang pertama ini kayak gerak ya Pak ya. Nah, caranya begini kalau orang diangkat setengah badan begini. Nggak bisa Pak, nggak bisa pedot. Jadi diangkat kalau orang kan bisa agak duduk gitu loh Bu, setengah duduk. Lah setelah bisa setengah duduk itu dia apa? Dipirit Bu, perutnya. Untuk apa? Supaya keluar sisa-sisa kotoran. Ya karena jenazah itu kalau asalnya sehat kemudian mati mendadak itu biasanya kotoran masih banyak. Berbeda dengan orang yang sakit lama, tidak pernah makan, hanya masuk 1 sendok air setiap harinya, itu biasanya kering, sudah tidak keluar kotorannya. Ada juga mayat yang sakit lama, tapi ketika jenazah itu diangkat kotorannya kemlocor gitu. Itu juga ada, sampai baunya menusuk itu ada. Makanya kita butuh sarung tangan ya, apalagi pakai APD. Dan setelah
pirit-pirit begitu ya, kotorannya baru diambil. Makanya butuh sarung tangan Bu, diambil kotorannya. Kalau usah buka-buka, ini aja ya dilihat, apa namanya, diraba, diambil, dibuang. Paham gitu nggih? Nah, setelah seperti ini, kalau misalkan kebiasaan di sini pakai niat ya, silakan pakai niat. Nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Setelah itu disiram mulai atas. Rata pakai apa namanya? Selang nggih. Rewoto gitu. Sampai bagian samping disiram juga nggih. Nah, kalau sudah kelihatan rata, baru biasanya pakai apa kalau di sini? Ibu. Oke, lah itu disiapkan, semuanya harus siap. Oke, kalau sudah di apa namanya, sabun ya, disabun. Nah, dibersihkan lagi. Jangan lupa cepitan-cepitan itu loh Bu, ya, itu harus dibersihkan juga. Termasuk kuku kaki, kuku tangan, apa namanya, cepitannya, telinga, ya, lubang hidung, mulut, bahkan bila perlu pakai ini sikat gigi, pakai odol ya, pakai odol, pelan-pelan aja Bu, ya, pelan-pelan aja. Sudah, kalau semuanya sudah rata semua, gitu. Nah ini kan belum samping tuh Bu, baru kita miringkan, gini Bu, kita iringkan. Nah, gosok yang bagian bawah. Setelah selesai, baru samping kanan dulu tadi ya, samping kanan itu ini tuh. Oh, ini samping kanan ya. Ini dulu samping kanan diratakan, selesai, baru samping kiri. Samping kiri. Paham nggih Bu? Nah, kalau sudah bersih semua, ini masih dihitung satu. Kalau jenengan pengen dapat kesunatan sampai 3 kali, ya diulang lagi dari awal sampai 3 kali. Paham gitu Bu? Sebenarnya 1 kali sudah cukup, melihat airnya saja. Kalau airnya cukup, waktunya cukup, kemudian apa namanya, yang memandikan juga cukup, diulang sampai 3 kali, itu lebih bagus. Jadi wong aku sing tentai badu ya wong mati sampai sak gentong gede sampai habis. Ya karena itu diulang-ulang sampai 3 kali. Setelah selesai semua, baru diwudui. Wudunya jenazah itu sunnah, niatnya wajib. Beda kalau mandinya wajib, niatnya sunnah. Paham gimana? Seperti itu. Boleh takon kok, ya itu seperti ini. Kadang ada yang dikasih bunga-bunga. Oh, enggak apa-apa Bu, sebagai pengharum. Zaman dulu itu kan di Indonesia belum ada pewangi tuh Bu. Ya, belum ada sampo. Onone ambulayan, gitu, sehingga pewanginya pakai bunga setaman. Andai kan bunga setaman itu nggak dipakai ya nggak apa-apa Bu. Sekarang pakai kapur barus, misalkan, monggo, terserah. Tidak harus pakai kembang setaman. Terus untuk membersihkan kuku-kuku itu ada yang pakai daunnya sirih itu tradisi dulu yang pertahankan sampai sekarang, tidak tercampur bahan-bahan kimia. Jadi jangan menganggap bahwa bunga setaman itu kemudian sirih pun dan sebagainya, jangan. Itu hanya tradisi orang dulu karena tidak ada pengharum. Paham Bu? Seperti itu. Kalau jenengan pakai terus kamu baru saya kalau kembang, terserah, enggak apa-apa. Air campur barus itu kemudian semprotkan ke tubuh jenazah. Pun paham? Baik. Kalau misalkan jenazah ada yang sakit lama, otomatis kan belakangnya itu ada luka gitu. Untuk penanganannya itu bagaimana? Kalau lukanya sekedar saja, tidak menyeluruh loh Bu. Itu selagi masih bisa dibasuh ya dibasuh. Kalau misalkan dibasuh kok merotoli Bu, ditayamumi saja, jangan dimandikan. Contoh jenazah yang mati karena kebakaran, gitu, mati karena kebakaran melepuh, nek didusi malah merotoli Bu, tambah bingung kok gak kena dibungkus. Orang yang matinya karena seperti itu cukup ditayamumi sebagai pengganti mandi. Paham gitu nggih?
Sami orang junub kan juga begitu. Jinabat suami istri kumpul nggak ada air, di mana-mana nggak ada air, ya kemarau panjang. Ya urung gatus Bu, gatus apa saja ini. Ya tayamum. Waktu Ustaznya sakit di beberapa bulan tahun-tahunan ini kan borok gitu. Oh, Sini lagi. saja tapi lainnya kan tidak itu ya dimandikan atau Selagi masih bisa masih banyak anggota yang masih utuh ya dimandikan Ustaz. Ya, yang nggak bisa itu yang apa jadi? Ya merotol tadi Ustaz. Kecelakaan. Tapi tidak usah diperban ya Ustaz untuk lukanya. Enggak. Ya nanti baru kalau waktu mengkafani boleh dikasih kapas, enggak apa-apa. Oke, ya. Misalkan kecelakaan, putus tangannya, gimana? Darahnya nggak berhenti itu. Misalkan habis kecelakaan, saudara saya pernah kecelakaan di Jombang itu putus tangannya, ya. Bagaimana cara ya dijahit dulu, disatukan dulu dengan tubuhnya, boleh, tidak apa-apa. Mati sejak tadi malam, ketahuan besok pagi, wis kuwaku tangannya wis kadung begini, gimana? Ya diurut dulu pakai banyu air asem itu, asem Jawa, asem kawak, dikasih air hangat, itu diluruskan dulu, baru bisa nanti disendangkepkan. Jangan dibiarkan begini, aku nunggu buruk ya bang. Ya, ngene, tidak begitu. Paham ya? Jadi dilemaskan dulu, setelah lemas baru bisa. Itu terjadi. Mertua saya sendiri begitu. Ya ketahuan paginya. Ustaz tanya ya, kalau waktu membersihkan perutnya kan buang kotorannya. Kalau kotorannya keluar sebelum dikeluarkan kotorannya itu bawahnya dikasih apa kayak perlak apa biar enggak kotorannya nggak kemana-mana gitu. Itu teknis. Jadi misalkan jenengan banyak kotorannya, pantatnya itu. Lagi itu teknis monggo. Makanya memandikan kan ini lebih dibuat arang-arang ini kan tujuannya agar najis itu bisa keluar cepat begitu loh Bu. Jadi lebih bagus begini daripada yang seperti itu. Misalkan dengan ngedusi pakai itu lebih bagus ini karena kotoran bisa langsung turun. Gitu gitu. Kalau pakai seperti itu maka buatnya harus glosor gini loh Pak. Agak tinggi sebelah supaya ya airnya nanti ada bolongannya pojok itu biar turun. Paham gitu Bu? Itu teknis Bu. Oke, paham G? Kalau sudah selesai semua, sudah diwudui, G. Ini kan basah toh Bu? Nah, ini kan basah. Jadi nyiramnya itu Bu, dari atas juga dari dalamnya. Maksudnya gitu, duki jero deh Bu. Oke, mboten teng dukur duyul-uyul mboten. Ya, pokoknya jangan sampai buka auratnya jenazah. Paham G? Setelah itu ambil apa namanya? Kain baru yang apa namanya? Kering ya, yang kering. Nah, dibuka pelan-pelan misalkan ini laki-laki gitu. Ada beberapa orang yang nutup. Nah, kemudian yang sebelah sini tarik aja ya. Tarik sambil di sini ditutup. Ditutup. Paham gitu, Ki? Enggak baca selesai. Ya lu gak rewel. Oke. Kalau sudah disucikan terus sudah diwuduin, terus kan di antara 6 lubang itu masih ada yang keluar gitu, solusinya gimana? Enggak apa-apa. Dilanjut aja. Iya lanjut. Sudah dibungkus kok masih keluar kotoran, ya biarkan. Habis kecelakaan sudah dibungkus plastik keluar darah, ya biarkan. Yang penting kewajiban kifayahnya sudah dilakukan. Lah kalau sampai berpatokan itu terus juga mari-mari ngedusi ya pegel dhewe. Enggak boleh-boleh kan. Mayit harus terus ben gak terus. Katanya kan sudah dibersihkan tuh kadang keluar lagi. Adakah perbedaan di antara pada waktu memandikan mayat itu orang baik dan orang yang jelek? Artinya pada waktu saat itu apa namanya mati dalam keadaan mendem atau mungkin korupsi terus dimandikan secara apa? Ada perbedaan nggak? Itu ya. tanam wedok lu kan. Ini urusan hati sama Enggak mau makan ngomongnya. Oh, tidak boleh. Banyak mau biasa yang pendeman mainan bang.
Nggak boleh. Mengenai tak tahu. Mau tanya, untuk si mayit itu mau dimandikan kan harus keadaan semuanya bersih dulu ya. Kayak contohnya wudhu kan harus tidak ada penghalang. Kalau beliaunya meninggal waktu habis ngecat terus menempel semua catnya itu harus dibersihkan sampai bersih atau gimana? Karena untuk catnya itu perlakuannya itu beda dengan cat apa? Cat tembok. Kan sulit membersihkan. Kalau kita masih hidup kan pakai bensin, pakai thinner bisa. Lalu yang meninggal gimana? Itu balik. Monggo, Ustaz Ahyar. Ya, tetap diupayakan untuk sebisa mungkin untuk diangkat. Ketika sudah digosok, ternyata masih sulit saja, selanjutnya dimakan. Itu oke, Ustaz, seperti itu. Jangankan yang mati, yang hidup saja dimaafkan. Pegawai bengkel mobil uli dok. Apa-apa ya tante. Tapi dua kan mampu oli nah. Sampun nggih. Terus niki ten pundi anune? Memakan. Bungkusnya ten pundi? Ini meja, nggak meja ini kita. Langsung di bawah. Ayo aja nggih. Kula manut ketua. Nggih. Biasanya di kampung-kampung itu, di daerah-daerah itu, lu meneng ya. Kadang ada yang di mana itu habis dimandikan ya, misalnya yang meninggal perempuan gitu mau dikafan itu masih dikasih pampers padahal Iya, ada kasih pampers. itu jenazahnya tuh enggak sakit apa-apa gitu. Kadang ada yang sebelum dikafani masih dikasih pampers itu gimana? Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa seperti itu. Sama dengan mobil sama kapas-kapas tadi itu. Ya, jadi Sama dengan kayak apa dikasih namanya? kapas. Memang ada kesunatan untuk menutup lubang-lubang. Oke, lubang-lubang tubuh. Kenapa kok lubang? Oke, kenapa kok lubang itu harus ditutup sih, Bu? Karena di lubang inilah pertama kali yang dimasuki oleh hewan-hewan kecil dalam tanah. Jadi besok ketika sudah dimakam, yang namanya apa itu, Bu? Set, apa itu? Ya, cacing tanah itu keluarnya tuh ya dari lubang ini semua, makanya ditutup itu sebagai isyarah gitu loh, sebagai isyarah saja, apa istilahnya ya. Kalau secara hakikatnya itu ya sebagai isyarah bahwa ya lubang-lubang inilah tempat dosa-dosa kita yang paling banyak ketika di dunia. Mata, telinga, hidung, mulut gitu kan, kemaluan ini kan tempatnya dosa semua. Ya, dan itu ketika mati ya dari situlah cacing-cacing tanah keluar, makanya ditutup kapas. Mungkin orang yang pakai pampers itu kesuwen, gaya kapas, gak rapi, belikan aja pampers dewasa. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Pun Ketika mandikannya menghadap mana saja enggak apa-apa? tidak apa-apa. Melihat kondisi. Ini seukuran orang gitu. Yang pertama Dipindahkan loh nggih. sama duit. Terus terus airless sama hair extension itu juga harus dibersihkan semua ya Ustaz? Kalau menghalangi wudhu ya dibersihkan sama kayak tadi cat. Tapi gede wow, saketin, nek mboten saged dimaku cari Pak Yai ngoten, Pak. Dilebihkan, Bu. Dilebihkan sekira bisa di itu dalam panjang. Ya pakai ukurannya aja itu. Ambil pocong. Dalam, Bu. Ukurannya aja, kita kan nggak masalah. Terus ini ya, Pak ya. Dikit. Amin ya, Pak. Buat 3. Laki-laki tadi nggih. Kalau perempuan 2 lembar ditambah jarit. Kertas jarit.
sewek ditambah baju gamis. Tambah apa namanya? Ya kerudung, ya Allah. Di Pak. Itu nggih. Karena itu kan saya guys. Ternyata kejawab mau. Pertanyaannya sampai kejawab iki mau. Apa? Sing mati sampai rong dino misal. Oh, iya. Pakai konangan Terus siapa? sampai asam Jawa. Air asam Jawa. Kopeknya kok besar. Kayak lawas ya. Anyar wong iki kentekan ketuku. Di sepedaku disilih ketuku kan. Perempuan ada yang pakai make up, di make up itu nggak apa-apa. Iya, Di Islam pakai make up apa? nggak ada. Setahu saya nggak ada Bu. Saya pernah lihat itu apa anak kecil jadi di make up kayak mantan itu. Yang biasa pakai make up itu non muslim biasanya Bu. Kalau muslim nggak pakai. Non muslim di malah Iki harus di make up malah. cukur ya. Cukur. Apa sampai? Kita dulu. Ustaz, keutamaan memandikan tadi yang 3 kali itu terhitung mulai meliriti jenazah itu tadi apa hanya membasuh saja atau gosok giginya juga harus diulang? Mulai 3 kali? nyiram, mulai nyiram semua tadi loh Bu. Nyiramnya yang 3 kali. Katanya tetap bisa naik. Kalau nggak pakai siwak gitu aja. Enggak apa-apa Bu. Mas. Niki cara buat baju kurung ya Bu. Saya bukan penjahit masalah. Seperti ini ya, dijadikan satu gini ya Bu ya. Kosong ya Bu ya. Setelah gini dijadikan satu begini. Baik lucu. Nah, sudah begini Ki. Kalau sudah seperti ini Bu, dibantu ya Bu ya. Bismillah ya. Yang dipotong ini Bu. Nah, yang dipotong ini kalau sudah jadi kemudian Pak saya cekel ya Pak. Yang dipotong tuh yang luar Bu ya. Yang luar sini loh Bu. Nah, yang luar saja yang dipotong. Ini Pak. Oke. Sehingga nanti jadinya ini seragam akhirat namanya Bu. Ini baju kurung. Pantes gitu Bu. Laki-laki perempuan sama. Sama Bu. Sama. Kalau pengen nggak sama dikasih bunga. Kasih nama Pakai name tag ya. Biar malaikat nanti gak bingung. Namanya siapa? Biar nggak pakai tanya namanya. Nah, seperti ini ya Bu ya. Ini baju kurung. Tapi ada yang depannya nggak disobek gitu. Iya, cuma kepalanya aja tadi. Kepalanya Boleh. Noi bingung Bu, nek gak disobek. Kepala. Monggo, ini teknis namanya. Kon ngadeg sik mah itu. Nih, sekarang timbang kok suka ya. Ya. Terpenting jangan salah ngaruh ke mawon, jangan salah ngaruh lapisan. Ini kan panjang ya Bu. Kita potong jadi 2, yang satu dipotong lagi jadi 2,
untuk kepala sama kaki. Yang ini nanti untuk paha gitu. Cekap gitu. Kurang. Kurang panjang. Biasanya digunting jadi satu tuh ini kan kita bosan aja. Kau apa ya gitu? Nyancang ya dong. Masa gak cukup? Ngepres. Pakai ini aja dalam kan? Bisa. Biasanya ayah tapi cocoknya Ayah bisa di kapan nih? tentu pulau Pak. Cukup. Joko gak kawan, pacarin Joko. Dulu keras. Untuk ini Bu ya, karena bagian dada itu kan besar, gitu. Apalagi pada tangannya, nih, sundakep kan tambah merokok. Ini tekniknya guru saya dulu begini. Dipotong 3, 1, 2, 3. Supaya tidak putus. Satu, 2, 3 guys. Niki mangkingnya ten Bu. Yang satu itu di bawah, yang 2 itu di atas kan ada Bu. Nah, yang satu ini di atas tangan, yang satu di bawah tangan, sehingga nanti tangan itu rapat gitu. Kan ngerti Bu? Nah, satu di atas, satunya di bawah, ditemukan di samping diikat, sehingga betul-betul rapi, boten sampai brodol. Ngoten lho Bu. Pun paham nggih? Tekniknya. Terus Pak. Iya. Dibungkus teng kandang. Gambar ke mana? Oke, diambil ya. Caranya tali dijoror pakai apa? Biasa wong kok. Ini. Cekak dulu. Ganti kamera, kejar. Iya. Cukup kan? Iki lho Pak. Iki kene gak apa-apa. Iki kene bisa ini. Lah ini nanti yang nek bodohku niku ngadepin ini ya. Berarti yang nah ya, ini ya. Di sini. Oke. Cukup. Ayo Pak. Yang pertama Bu, karena postur tubuh itu kan lebih besar yang atas. Sampai kan kepala tuh Pak. Saya lurus sampai miring loh Pak. Kunci. Iya, kunci. Nah, sama kunci. Nah, biasa di sini. Pun nggih. Pun. Nggih. Oh, jadi video. Jadi video. Sama tetap asik. Good. Nah, biasanya di kampung-kampung itu Bu, ini tuh sudah dikasih minyak wangi, sudah dikasih kapur barus, monggo. Nggih.
Memang harus wangi. Wangi. Kesal. Ayo. Ini sorban. Ya, ini sorban. Mau keluar gak kuat, Pak? Pulau hujan. Oh, sebelah. Beliau muncul. Caranya nggih, jalan nggih. Satunya di bawah. Muncul bareng. Tangannya kotor loh tadi. Ya, nggak bisa rapat Bu, mencari ini. Nah, ini karena ada baju gamisnya nih, baju gamis rian mau yang dia. Jadi gitu Pak, baju gamisnya ditaruh di atas sambil ditarik pelan biar auratnya tidak sampai kelihatan. Ngerti nggih? Urut kan? Kan garisnya laki perempuan sama gantung lagi segitu. Boleh. Boleh sampai sendiri boleh. Terserah. Iku mau perkiraan Terus ada yang kalau ibu-ibu nanti kalau meninggal mukena tolong dipakaikan. Berarti mukena itu dijadikan salah satu bagian lapisan. Pakaian yang kayak baju kurung ini Ustaz, bukan? Halo? Bukan fungsinya kayak baju kurung, pengganti baju kurung. Bisa, kalau difungsikan pakai baju kurung, berarti Pak Mudin nggak usah motong ini, cukup pakai mukenanya saja. Nggak usah pakai baju kurung, berarti kan Enggak, mukena. iya boleh. Bapak saya dulu 3 lapis sih, 3 lapis luar, itu yang 2 lapis saya pakai kain ikromnya. Istilahnya apa ya? Saya sebagai anak, artinya beliau kan paling bangga ketika bersyukur ketika pakai itu. Waktu kita nasuti ya sudah, saya ikutkan aja. Ya, jadi saksi. Baik, Gi, seperti ini, Gi. Ya, kemudian yang kedua, 1 orang lagi Pak untuk ikut Pak. Sampai pegangnya saya. Amalan yang dibaca waktu Apa? atau apa gitu. Oh, enggak ada. Yang ada itu ketika meletakkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Waktu meletakkan. Kalau waktu bungkus ya. Meletakkan waktu dari Usmandi. Waktu kelihatan. Walanya lu kontan sih gitu. Ya, ini lo tatanya sendiri aneh itu. Nggih. Paling tidak seperti ini lagu kurang lebihnya nggih. Karena ini boneka. Dia tidak seperti manusia. Si kiri enggak kena di. Maunya. Sampai pegang sih. Enggak. Nah. Ngapunten nggih iki karena boneka enggak bisa. Bukan, bonekanya ini nggak bisa, Pak. Kakinya ini nggak bisa merapat. Sulit nggak sampai ya, celana. Makanya tadi kan ditawari, bingung Kasih. Mas Mario ini soto. Kalau di ngomong kemarin Pak Udinnya langsung yang jadi ya. Ini calon Udinnya dari waktunya sama Udin. Ini gandeng dari kapan? Gandeng dari kapan itu? Gus gak serius temen Gus. Serius apa? Ngapunten, ini kurang lebih lah.
agak sulit karena boneka. Nah ini pun suping ya, tali hidup ya, tali mati kan sih mendem kan bingung golek gunting ya. Ukurannya kompaknya. Ini apa sih? Harus semua tadi. Wajahnya nggak kelihatan. Enggak, oke. Kalau misalkan yang mati itu pesen, besok kalau saya mati, tolong wajah saya jangan ditutup, nggak apa-apa. Ambil ya. Karena mengkafani itu minimal adalah ya seperti orang sholat, wajahnya nggak ditutup. Tapi kalau misalnya dia nggak pesen apa-apa, keluarga menghendaki ditutup ya ditutup aja. Jadi kayak di film-film dibuka ya Bu ya, nggak apa-apa, ditutup juga nggak apa-apa. Monggo dibuka nanti bukunya ada keterangannya. Barangkali ini seandainya itu korban kecelakaan terus sudah dikafani ternyata besoknya itu ada potongan yang baru ditemukan, itu gimana memperlakukannya? Ya Pak, sudah ketemu Pak. Sate. Pak dia monggo. Repot. Gini tak, ceritanya ini pada waktu masukkan di lahat kan ini dibuka ya tak? Dibuka semua. Apakah betul katanya orang-orang itu kalau nggak dibuka talinya jadi pocong? Itu anu Pak. Mitos. Memang harus dibuka Pak. Ini apa Pak? Kan kiriman loh Pak. Nanti kirim. Jadi dibuka tali ya dibuka. Oh cuma mereka. Nah ini ibaratnya tangan gitu. Umpama ini tangan yang sendekap, nah, satu di atas, satu di bawah. Sampai tangan dulu Pak. Dari situ Pak. Maket makan apa? Semati ya Pak. Oh. Nah ini kalau orang bisa lupa, ini kalau kakinya kan gimana? Kaki raksasa. Kalau orang bisa sarapet. Sebisa mungkin, serapi mungkin ya kurang lebihnya begini. Kurang lebihnya begini. Sama nggih? Kita sholati. Ayo Pak. Ini mau kita. Ini perempuan adalah betul loh Pak. Perempuan. Oh, ini ya Pak. Iya betul. Ya. Kalau ini perempuan berarti imam atau orang yang sholat sendirian lurus dengan di pantat, lurus dengan pantat seperti ini, lurus gitu. Tapi kalau jenazahnya laki-laki boleh seperti ini juga boleh. Tapi menurut para kiai ya dalam kitab Minhajul Qawim insya Allah yang dipakai Mbak Misbah itu kata beliau itu yang lebih utama adalah di balik ya. Pak. Nurut kan nurut. Masih nurut. Oh, hati-hati. Ya. Api. Kepalanya kalau laki-laki sebagai imam atau sholat sendirian lurus dengan ke kepala, tapi badannya di sana. Paham nggih? Saya rasa itu Imam di sini nggih. ya, imam atau orang yang sholat sendirian. Terus imam kak harus tengah-tengah gini tuh. Enggak harus. Enggak ada aturan begitu Pak. Yang diatur itu berapa saf. Ya kalau bisa apa namanya 3 saf. Pokoknya ganjil. Pokoknya harus di tengah. Enggak. Pokoknya di belakang. Mesti di tengah ini. Enggak apa-apa Pak. Itu sih enggak apa. Yang diatur kan posisi imam Pak. Hanya posisi imam atau orang yang sholat sendirian. Kalau aturan yang belakang, ya menyesuaikan tempat. Nah, yang imam di kepala ya, bukan di tengah ya? Bukan, kan laki-laki. Kalau perempuan, Mama itu harus di tengah.
Yoga lah. Yoga lah. Sampean sing gak merhatikno. Oh, dadi makmum terus. Di tengah sini. Ini wujudnya loh. Ini gue yang buang. Bener iki bener belajar iki. Iya. Tanya. Kalau itu nang tengah kan dulu. Belum tahu, Bang. Bon, ini laki-laki ya, kepalanya di selatan. Orang yang sholat sendirian atau jadi imam disunahkan lurus dengan kepala. Umpama geser ke sini sah apa enggak? Ya sah-sah saja, cuma nggak dapat keutamaan. Terus mana lebu? Atau tadi itu sah, tapi itu tadi juga nggak dapat keutamaan. Itu aja dulu. Pun baru dimasukkan yang lahat. Yang masuk kakinya dulu apa kepalanya dulu? Kepalanya dulu ya. Kepalanya dulu. Siapa Jorong alat Pak? Taruh tangannya ke sana. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Ahyar nih. Ada liang lahat, ada liang syak. Liang lahat itu sampai ngeduk, terus jemuru kotak, terus sing pinggir kulon iki sampean rong. Iku jenenge liang lahat. Sampai rong sing sekirane iki iso mlebu miring. Nah, ketika miring itu sisih kilen ngeten iki lho. Paling barat ngerong ke bawah ini namanya liang lahat. Kalau sampai buat lumpangan kotak terus yang dibuat kalenan tengah itu namanya liang syak. Itu yang sunnah. Ditaruh begini dimasukkan. Jadi ini tengah-tengah. Yang diajarkan Nabi ya dua itu. Umpamanya tidak pakai liang-liangan, pokoknya kotak, yes pokoknya diganjel, geluk apa geluk, ya boleh nggak? Nggak boleh, sah-sah saja, tapi tidak dapat kesun. Itu Pak Yai. Ngono cari Pak Yai. Baik, saya rasa cukup Bu ya. Talinya di itu ya Pak? Dia dibuka Bu. Kalau nggak dibuka jadi pocong. Itu mitos. Kebanyakan kan sinetron. Pak, kebijakan sholat disolatkannya di masjid atau di rumah itu gimana? Sholat di masjid enak mana Pak? Kalau di rumah sama di masjid, sholat. Maksudnya sama. Maksudnya apa kebijakan dari Kebijakan di dalam rumah ataupun masyarakat sekitar. Tidak ada aturan yang jelas di sini. Kata rumah masjid itu salah di rumah. Biasanya yang berlaku itu hukum masyarakat, hukum adat. Orang kalau tidak pernah sholat biasanya datang juga sedikit Bu untuk sholat. Akhirnya di rumah saja. Tapi kalau orang yang biasanya memang di masyarakat sudah kelihatan, sholat jamaahnya lihat, ya biasanya orang itu boleh ya? Ya boleh saja. Tergantung takmirnya. Apalagi nantinya menggendati dan Mengenai ibu-ibu atau istrinya misalkan yang menyolatkan itu istrinya sendiri itu diupayakan apa memang wajib atau gimana? Biasanya menyolatkan itu laki-laki semua. Apakah boleh yang perempuan menyolatkan terus itu bayang? Boleh saja. Tapi di belakang. Jangan ikut pergi ya. Ya, tapi jangan ikut kumpul. Kalau jamaah ya di belakang. Kalau khusus ibu-ibu monggo di depan boleh. umpama istri kita baru menikah, baru kita mandikan sendiri gimana? Boleh. Itu yang malah yang bagus itu. Boleh. Suaminya. Kulukan kan. Karena istri yang meninggal dunia yang paling utama itu suaminya. Karena apa? Suaminya bisa menjaga kerahasiaan dari istrinya. Kamu Ujungnya nggak batal, Ustaz. Ujungnya nggak batal. Yang jangan situ pada saat itu. Nah, kan biasanya suaminya hanya yang nyiram saja. Karena biasa ada yang mangku, ada yang 1, 2, 3.
jangan 2 atau 1 gompleng itu ya. Nah, 3 baru nanti suaminya bagian kiri aja boleh. Nah itu yang afdal memang dan jika suaminya yang meninggal dunia, istrinya boleh ikut memandikan. Yang terpenting apa? Penyiramannya saja. Karena apa? Takutnya nanti menyentuh salah satu tubuhnya setelah wudhu nanti bisa membatalkan. Cuma itu mawon. Boleh nanti. Lah karena apa? Yang bisa menjaga kerahasiaan mereka berdua ya mereka berdua ini. Ngoten nggih? Nah, saniki dengan pesen ke Bapak. Ini aku 5 dosono. Ngoten masih aku kok. Ngoten nggih? Kalau anak-anaknya yang boleh memandikan bapak dan ibunya itu bagaimana, Ustaz? Boleh. Keluarga intinya itu yang penting keluarganya. Kalau nggak ada saudara kandungnya. Ya, saudara kandungnya. Kalau bapaknya meninggal, apa boleh anak perempuan ikut mandikan? Boleh, tapi misalkan jangan mangku ataupun apa nggih, ikut-ikut aja. Nah kalau anaknya bebas mau ikut lus-lus orang tuanya boleh, karena apa tidak membatalkan wudhunya sih. Nah, ya, cuman yang dijaga itu tadi keabsahan untuk kesucian mayit. Karena apa? Keluar dalam dunia dalam badan suci, kembali pada yang kholid harus dari keadaan. Ada lagi? Tersambut? Untuk barang-barang yang nempel ke mayit itu harus dilepas semua. Nah ini termasuk kayak softline itu bagaimana? Lepas apa? Biasanya pengalaman ada yang bukan softline kan? Gigi, mas gigi, eman gigi, cutik nih. Kalau bisa diambil, kalau bisa biarkan. Apapun tadi menghalangi apa? Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan tadi, insya Allah sudah pada lebar dijelaskan oleh rekan-rekan kami dari penyuluh agama Kecamatan Kawaranganti. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Selebihnya saya ingin juga menyampaikan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini bahwa kami dari penyuluh agama Islam itu tupoksi kami bukan hanya memberikan penyuluhan, akan tetapi juga memberikan semacam konseling terkait permasalahan rumah tangga. Itu juga kami menyediakan tempat untuk konseling di kantor. Di samping itu kita juga memberikan pendampingan untuk pengurusan wakaf. Barangkali ada tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk masjid, untuk gedung DPG, untuk musola, nanti kita bisa memberikan pendampingan untuk memproses wakaf sampai dengan keluar ikrar wakafnya. Selain itu juga kita juga bisa membantu untuk menerbitkan sertifikat halal. Barangkali ada yang belum tahu bahwa makanan dan minuman yang diperjualbelikan di Indonesia itu harus mempunyai sertifikat halal. Nah, sekarang di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, itu ada program gratis. Barangkali di antara warga yang ada di sini mempunyai produk minuman ataupun makanan yang diperjualbelikan di masyarakat, itu harus mempunyai sertifikat halal. Untuk saat ini Kementerian Agama mempunyai program sertifikat atau gampang gratis untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut, sehingga sampai nanti berhak menempel di produk sampai dengan logo halal. Karena sekarang untuk yang supplier yang di rumah
makan, restoran, itu semua harus disyaratkan mempunyai sertifikat halal. Jadi itu mungkin monggo, mumpung ini ada program gratis, kalau berbayar itu kurang lebih 1 juta, itu yang berskala menengah kecil. Jadi skala kecil menengah itu kalau ngurus sertifikat tidak ada program gratis dari Kementerian Agama, itu kalau berbayar sampai 1 juta, kurang lebih 1 juta. Tapi kalau menengah ke atas dilihat dari skala besar kecilnya usaha. Jadi mumpung ada program gratis, mumpung ada yang jual di sini minuman, es teh, es campur atau apapun macamnya, atau makanan ringan, gorengan atau keripik, kerupuk dan lain-lain. Kalau apalagi sampai suplai ke rumah makan atau restoran, itu pasti dimintai sertifikat halalnya. Terkait masalah proses, tidak lebih dari 1 bulan. Maksimal insya Allah kalau lancar 1 bulan sudah selesai. Paling cepat 1 minggu, 2 minggu sudah selesai. Jadi itu beberapa tupoksi dari kami. Selain memberikan bimbingan, penyuluhan atau kajian-kajian rutin, barangkali di sini ada jamaah atau jamiah majelis taklim yang berkeinginan untuk kami menjadi narasumber atau pemateri yang secara berkala atau istiqomah setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, monggo kita juga ini semuanya sudah punya jamaah binaan di desanya masing-masing. Kalau saya diberikan Ustaz Wahid ini di Kedamian, Ustaz Muhid di Kedamian, Ustaz Ahyar ini di Randu Padangan, Ustaz Saiful ini ada di Situ atau Burung Setro. Jadi memang kami dipersyaratkan untuk mempunyai jamaah binaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga bisa memberikan atau membentuk jamaah binaan di desa selain desa domisili kami. Sekecamatan Menganti. Jadi itu terutama, mohon maaf, yang lagi banyak sebetulnya itu terkait permasalahan rumah tangga, perceraian. Karena di Menganti, di Gresik itu di tahun 2025 kemarin angka perceraian berdasarkan statistik yang ada di Pengadilan Agama itu mencapai 2K, 2000. Jadi banyak janda-janda Pak. Banyak janda-janda juga. Bagi umur yang usia 60 ke atas, nanti bisa menghubungi kami. Jadi sebisa mungkin kami sebagai penyuluh memberikan mendamaikan, jangan sampai terjadi perceraian. Karena kalau sampai terjadi perceraian, banyak pihak yang dirugikan, termasuk anak-anak. Dan untuk yang informasi terbaru bagi bapak-bapak juga dan bagi ibu, KUHP yang barusan diketok oleh DPR itu jika ada pernikahan dikasih ini itu nanti pasal dan ancaman hukuman 5 tahun. Nikah siri itu ancaman hukumnya 4 tahun. Yang menikah kan yang menikah. Yang menikah itu ancamannya 4 tahun. Namun kemudian yang menikahnya juga pahala. Yang saya tahu di KUHP itu pasalnya yang menikah sih. Kemudian untuk yang menikah yang kedua masnya. Ini tasnya siapa? Istri kemudian ingin menikah lagi tanpa ada persetujuan dari istri pertama, diterabas saja itu kena pasal sampai ancaman hukuman 6
Pak ya. Kalau pilih masa mau bisa ke Malaysia atau ke Arab Saudi lebih mudah. Apa ini? Monggo Pak Mudir ini bisa disosialisasikan. Jadi kalau jenengan punya keinginan untuk masa ditahan aja dulu sampai ketika UHB nanti. Jadi itu beberapa informasi yang terbaru terkait masalah KUHP yang terjadi di Depok. Tapi ini memang masih banyak polemik ya, masih banyak apa istilahnya protesan dari itu sendiri juga masih mempertanyakan itu. Dan kalau ini setuju nggak seperti itu? Setuju ya. Kalau tidak ada masalah. Jadi itu sebisa mungkin memang dari tupoksi kami bagaimana caranya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara seorang istri dan suami agar tidak sampai terjadi perceraian. Dan kalau dilihat angka statistik yang dicoba dalam agama yang terbesar itu karena faktor ekonomi. Ekonomi termasuk di situ ada pinjol, ada judi online itu juga masuk bagian dari permasalahan ekonomi yang menyebabkan perceraian. Sebab perceraian yang tertinggi di Kabupaten Gresik. Saya jangan tanya kalau di Surabaya lebih dari 10.000. Sehingga kalau cari janda-janda tanya ke Surabaya. Mulai dari umur 25 sampai 60 ke atas juga banyak. Jadi itu ya Pak, bagi mungkin Bapak Ketua RW, Bapak Ketua Takmir, barangkali bisa berkolaborasi dengan kami untuk memberikan bimbingan terkait apapun permasalahan hukum atau masalah fikih, masalah akidah dan lain sebagainya terkait masalah keagamaan. Monggo kalau memang bisa berkolaborasi dengan kami, yang pasti untuk terkait masalah ini mungkin kalau jam kerja ini nanti kita bisa kondisikan, atau nanti kalau 2 jam kerja malam atau mungkin Sabtu dan Minggu nanti baru kita cari jam atau waktu yang kosong bagi kami. Itu bisa di beberapa tempat kita sudah ada kerjasama berkolaborasi termasuk dengan jamaah Fatayat yang ada di Borok dan di beberapa desa yang lain. Mungkin itu sebagai penutup, mari kita baca doa agar supaya majelis ini menjadi bertambah keberkahan lagi. Ala hadiniyah ila manawina wa ila manasrabu sallallahu alaihi hajatina wa hajatikum wa litasiri maqasidina wa maqasidikum wa ala kulli niyatin salihah maqbulah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya na'udzu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عمن سيئتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Foto-foto kita sebelum saya tutup, saya mohon dari perwakilan ketakbiran Mas Taufik untuk menyampaikan sambutan terakhir. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena sudah sore. Yang pertama kami atas nama Takmir Masjid An-Nur Kelurahan Gribunganti dan atas nama RW 08 RW 09 Kelurahan Gribunganti beserta seluruh pengurus PKK, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan katsiran pada seluruh tim dari seluruh KUA yang telah membersamai kita berbagi ilmu, pengalaman sampai menyambung keakraban dan silaturahim dengan warga Kelurahan Gribunganti. Yang kedua, kami perlu sampaikan bahwa kebersamaan ini mudah-mudahan bisa berlanjut. Jadi kita sudah merintis dengan pengajian As-Sakinah yang mungkin perlu kami sampaikan. As-Sakinah itu hanya di RW 8 dan kemudian masing-masing PKK itu ini baru pergantian pengurus itu memiliki otoritas masing-masing untuk mencari ustadznya. Yang kedua ada RW 9 dengan 5 RT. 5 RT itu tokohnya temannya Pak Nasir, Pak Habib, yang tadi istrinya tanya sebagai bosnya Jawa itu istrinya Pak Habib. Jadi bisa disambung karena di Alokek itu juga perlu dijalin kerjasamanya. Panjangan belum hadir di RW 9 nanti Pak Nur Syarif ini Pak yang nanti bisa membersamai, bisa masuk ke sana. Bukan berarti di RW 9 itu banyak orang yang cerai, bukan. Dan nggak ada yang minta dikasih. Kalau di sini calon modelnya ini, Gus Zainal Abidin. Mudah-mudahan mudin tentang kematian juga bisa, tapi jangan dikasih lagi. Jadi itu Pak RW kita alhamdulillah di awal periode ini sudah melakukan gebrakan. Ini rencana lama yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan setelah ini bisa melakukan perawatan jenazah sendiri. Cuman ada satu yang ditanyakan Ustaz, apakah bisa, ini kan perlu legalitas, apakah bisa dari KUA itu menerbitkan SK Udin supaya pede gitu. Jadi ini saya yakin dari pertanyaan tadi itu, pertanyaan yang orang-orang sudah berpengalaman, makanya saya memberikan apresiasi terhadap tim KUA tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbau teori yang ada menimbulkan perbedaan. Itu nanti kalau memang bisa ditindaklanjuti, mudah-mudahan ini bisa berjalan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawalina walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktunya pas tadi diawali jam 12 sampai jam 14.30. Sekarang marilah acara ini kita tutup. Setelah kita tutup nanti foto ya ibu-ibu, bapak menjadikan kenangan atau dokumentasi untuk keeduan dan ketakmiran. Marilah acara ini kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iki foto iki. Mungkin 7, 6, 5, 4, malam makanan 2. Ya, terus kayak ono belit apa? Iya. Semuanya monggo. Yang mau foto monggo semuanya, tangannya monggo. Siap nggih. Nah, ayo monggo. Belitnya monggo nggih. Ah, penjualan itu apa, Pak? Kemarin kita ke Pura juga, ke Darul juga 9. Pakai pita. Pakai pita. 6. Ngerti. Pakai apa? 3, 2. Nah, jadi kan rasa